nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki orang yang saya ada di situ famhu anni min kitabin saya lebih baik gak termasuk sangka Quran wis ra Quran banget terus ya pengen apa kok ngancam aku ya wis apa itu wis kuwe tak wong iku tak kekno kuwe ora tak kekno mungkar nakir akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu akan melo-melo ditinggal mungkar nakir walana khairun anami abdu walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa ya iku apik sing dadi bapak dimelerie rata-rata niku tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian sempurna Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso sesuatu no asal yang penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini uang itu sudah ini sholat muli alaika ya tenang guys. Gue kadang ya jangan sholatnya akan kue kok khusyuk aku karena ini gue marah semua. Mulanya sholatnya ulama bisa, sholat tembeng saya itu gue binti ya gue orang aki. Jadi dibiji aki orang kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan gue tradisi ini ulama jadi gue orang tenang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini penting kalau aturakan karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawab Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kau apa tadi? Pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak ya. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, aku malah sejar pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat mobil mana sih gampang? Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada dia yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, itu ya apik kanggo kowe. Nah aku mati, ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati dan aku mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, aku itu tu'uduna alaiya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afahmadullah, saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu dia juga gede, nama ulama kok jarang istighfar, asal ulama waras. Mergo kita itu mesti istighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalurna sepuro kabeh umat. Mari kalau suwon sampai istighfar, ya usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kan gue terlalu nangis nyongko istighfar paling mandi, gue sombong, gue kurang mandi. Maksudnya itu hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wes ngalap cukup beristighfar kanjeng. Nah, coba, gue ada sampeyan. Wong rokok paling bener wangisan istighfar. Kaya orang tahu di istighfar no. Aja yang pun lagi sombong no, tapi nak aku madhab pulau ya. Sama berarti madhab. Wah, kulon itu buat ini urusan sombong, urusan rasul. Betapa kita ini masih dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo kalau istighfar sering nangis, kan? Tapi kalau penanganan kumpulan belum sakit. Orang promo-promo. Maka kulon hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus Nabi yang paling jenengan sayang. Dan Nabi itu kau suruh istighfar dan istighfar Nabi pasti kau beri. Matur nuwun Gusti. Kula ngambil sidik mawon istighfar sidik. Mau mandi dari kula nambah ya kok sidik. Wis jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus
Saya terus waraitan nasa turuna fi tidabadar fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Salayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak wis salah tak lihat, tak delok, nak wis salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwon kowe yo tenanan nek maksud ora tenanan yo tenanan tapi ora usah ngotot koyo-koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kudu yakin ilmu yakin. Terus kowe pantes-pantesin nambahi, paham ya? Nambahi ora usah akeh nambahi kok. Agak. Wis kudu yakin. Karena kita masih di dalam wa maka Allahu liwa'dzibahu wa anta fi. Nah sekarang kalau hakikatnya Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau dohir hakikatnya tetap ada dan mandu kita. Jadi kita hakikatnya sekarang itu masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau istighfar. Ini suwon sangat. Mulanya kejogeman nyalahkan ulama mengapati sering istighfar. Jangan-jangan itu saking yakinnya istighfar kanjeng. Kejogeman di tradisi suudon dari ulama. Nah, sultannya nanti mulai tukang suudon yang kompun rokok, mana-mana. Jadi ulama itu mulai disini salah ulama itu udah biasa istighfar paling istilah satu. Ya luar biasa orang berlebihan. Istiqomah bisa buatan nanti roh. Kalau berada di mana, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang janji, niku kabeh nganggo nopo fitok mana nih merasakan kehadiran ini sinten kanjeng. Mulane berbeda, mulane ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Itu kuwede. Kita ini kenal baitu wah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah gue kan enggak kenal aku tau. Dulu tuh orang sama dalam perjalanan ijazah ini. Sekali-kali nih bayangno koyo jadi Nabi Adam. Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya menghentikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen orang dinggo. Makanya ukuran wong elek mati itu sing gak ditangisi bumi. Wis ditutur Allah, "Fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzir." Wong elek itu wong sing ketika mati itu ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saya cek wae pakai mati itu orang bumi dingin tau. Ternyata keplok. Wes. Mulane kula tetep kroso sing mati wali ta ora iku kroso. Mergo ngerti reaksi bumi sekeliling. Kalau tak keplok selamat. Nah kowe ora tau kroso ngene Gus innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita harus parah, iman kita harus parah. Ada iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi akan diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat "Fama bakat mau orang nangis alih ini ngatasi para melek apa as-sama wal ardh." Waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nama saya mati gue nangisnya tergingis dulu.
Nah aku suwi ya kok dicek yang suwi di maksudnya nanya sehat atau kan suwi di milih jalan ke pulau lagi sih coba suwi gue ya raro ke di soai Gusti sabar marah pun kalau tahu nih jalan pentet itu disebut paham ya terus kalau suwon uang itu latihan iman kaya zaman umpama kita jadi nabi ada mulanya kita niku sampeyan dadi bodoh ning ngarepe pangeran aja sampai kowe bodoh nanti ning ngarepe pangeran. Ini kok hatta idza maja'a syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan kita. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam waktu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha maka sabar, waliha maka sabar. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau waliha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahid itu malena berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahid itu lana. Paham ya? Bukan itu paham ya? Bisa berubah paham orang menyenang guru itu sunnah. Bodoh nih itu so. Tapi nak menira paham jujur itu sunnah. Yang sama guru itu so. Yang waktu hitung dewi. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana Allah, mergo diparingi iso omong. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah ambek makanya uang wali tenang, usul tenang. Aku nasihat diisin berwet, ambek bumi, ambek suka. Nawas loh. Problemnya kan sudah ada pati waras, lah itu segala akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak ingin ngilangi janggalan ketika Allah nyifati bumi bisa jadi nomor saksi. Mulai nak sholat, itu kesunatan pindah-pindah. Kau coba wong-wong khusyuk sing ora mau ngaji, sholat mensof awal lah. Saksinya tunggal. Mulai sholat sok awal, sosani tiga, seksinya akeh. Kalau Mustafa ada aku seksinya akeh kalau nanti teng Jakarta, teng Malaysia, nanti teng Mekah, teng Medina. Kalau akeh kata Mustafa mau sholat gak, bohong betul nanti roh. Nah kalau gak tahu sholat, nanti kalau saya roh bolak balik. Mulai kira tahu ya sholat temen di Samuel. Mulai dari ulama-ulama kesunatannya sholat itu pindah-pindah dan seksinya. Misalnya terpaksa saya senang sokawal, ya sokawal Allah, bariku gitu, bariku tengah, pokoknya pindah, ben seksine banyak. Tapi orang terus biasa sokawal lain, terus sampai kuyar pindah. Kalau nak sokawal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jaga ulama jangan tentang iso itu nopo pindah. Tapi sementing sampai ngerti gitu, terus suwun sangat, nah sampai kepengen tambah senang dengan Nabi. Itu sering modal tiba berjanji sing duduk karena nopo di situ tuh ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek, ya ada dialek. Misalnya tiba dalam kanjeng Nabi kila gua Adam loh, kila kola Adam bi unilu alau mati. Terus ditakon kila gua Ibrahim, kola Ibrahim takunu bi rujadu alam berjelas nami wal kawakib kila wanu kolanukun biyanju minal nama ini nyata nama ini biasanya macam apa? Tiba atau berjanji? Udah tahu nih bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau singgung dulu. Nah itu kan kita manyar karena membela sini saya tahu kan baik Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau semua kita materi ini juga ada kata maksudnya kata. Itu masih sinau nih. Jadi kalau saya nyanyi, kalau seneng nggak nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya nyanyi roda jadab kan. Kalau nangis berdoa haram, sehingga nangis berdoa jadab korban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad,
Itu mereka bilang, kila dua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Di sekolah jawab sapa wa ta'ala Adamu bihi unilhu a'lal. Orang itu Adam. Ya gara-gara nur itu Adam pakai unilhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah mereka itu ya lucu, salah ya jawab ya. Gue jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dewe pangeran ora pola. Dewe sapa Ibrahim bihi taku hujjatu ala badil asnami. Orang Ibrahim itu gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat, jadi pinter, bisa ngalahno debat, ngalahno para penyembah Allah. Mereka itu mau terus salah pun gitu aja. Ya orang Musa, orang Musa itu dibeli. Ya orang Isa, ya orang Isa. Jadi jawab dulu bulan balen itu ya orang sanate, orang berarti terus keliru bolak balik tetap ngomong. Jawab akhirnya itu dia terakhir lah. Ila paman hadal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil marabati walif mon sakniki nyetak kula mangkot sinten to niku. Terus nah Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala dua nabiyyu istakhartuhu min ayni yamu tu abu wa yakfulu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Ini penting kolaborasi sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wow, misalnya sampean mikir mau sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo jasadnya ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak juga? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulanya kira rasa janggal, nah orang mati syahid disebut orang oleh darani nopo mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulanya umat ini ditunggu Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulanya orang siksa. Soal masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,0 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora seru kan, bumi diwalik wong Sodom. Terus nopo. Ya semua seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi sakniki ora pati seru, sing seru nopo? Berita. Maksudnya ora apa-apa. Pokoknya Jakarta dikepung. Pendukung apa pun jalan Jakarta ora apa-apa. Biasa wae. Saiki sing seru beritaan nih ora apa-apa. Ora apa-apa. Faktane ya biasa. Jadi paham ya, jadi wong itu kudu bedano. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita banyak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, semuanya pakai alaika. Sama kalau sama baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu itu artinya hadir apa itu. Terus kalau suwun boleh dilatih. Mereka nak sampai berlatih begitu, Allah nggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya teman hadis, la yu'adzibu Allahu qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati, sing ning jerone kok ngono. Mergo Quran itu kalamu. Ya Quran nopo? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadlilnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran itu murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab situ-situ. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Kok saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ini ora oleh ngelajar Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Sebenarnya nyati Quran ya murtad. Kok istihza ning kalam mu. Napa istihza? Estroa. Kumpul tenang, maksudnya kowe ngamen ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenang ya tak jamin. Saiki terus kowe apal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong bubur dikit pol sing apal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan siapapun sing bedik kebuki. Prosedur no.
Barang tiang niku badhe digebuki jaat suratu Mulk, surat apa? Tuhaju orang yang ngerjakan tuja di dulu didang-dang menjelma jadi makhluk padahal kalamu ada makhluk tentu mungkar nakir, gue boleh merasa upang aku ini kalamu oke nak berbuki orang itu kena aku wani berbuki aku yurawani, gue kalamu lu yurawani aja berbuki nah berbuki murtad kan? Mau berbuki Quran nah ini mungkar nakir jawab tapi aku kena tugas nak orang beli gue menuntui lah iya masalahnya aku nih jero hati nih aku berbuki orang itu kena aku kalamu oke wani berbuki yurawani bantah-bantah mulanya itu gafal surat Al-Baqarah terus aku lari nganti mati ada lari ditesik karena kira jajal bocor jebule pula apa dia di jebule kan kebuki kowe kok aku kok mau karang iya lah berubah-ubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang sesuai malaikat meningin yes ngene-ngene tak akan ilah sudah kita tanya Tuhan Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak Allah fasik kon gebuki. Tapi dia kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad gitu. Soal masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti malaikat niki niku boten sopan dek kalam muka. Mau ngoten kula apa gebuki tiyang niku. Nah pancen kula boten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki orang yang saya ada di situ famhu anni min kitabin saya lebih baik gak termasuk sangka Quran wis ra Quran banget terus ya pengen apa kok ngancam aku ya wis apa itu wis kuwe tak wong iku tak kekno kuwe ora tak kekno mungkar nakir akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar nakir terus dijak ning suaraku. Nah, jadi ajarnya andikan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar, nah, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Quran. Tentu mereka mungkar akhir orang ini terus. Masalah, nak wong ditebir elek, itu malis sih. Mulai gede-gede itu, soalnya gede-gede ini kerugian orang asal Quran terus. Yang saja ini kena buah andalan menghadapi mungkar nakir jebule itu masalah yang biasa sewaan lah itu sebenarnya bisa apal boran pas ngadepi situ mungkar mana cukup mana kalau orang lali